Selamat pagi, selamat berkarya, walaupun dari pembatasan sosial berskala besar yang tentu menghalangi banyak kegiatan kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, bahwa keterbatasan dan pembatasan adalah menjadi sumber inspirasi dan kreasi kalau kita ada di dalam Tuhan. Hanya satu kuncinya, bersyukurlah dalam segala hal. Maka kalau kita mensyukuri apa yang ada ini, segala hal yang terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki inspirasi dan kreasi dalam berbagai hal. Karena itulah yang diminta dari kita, itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Shalom Elohim. Sapaan rohani ini kami boleh sampaikan dari ruang kerja Gereja GKP Rawamangun bersama dengan majelis yang pertemuan kami harus mengalami perubahan dari sermon rapat menjadi Microsoft Teams atau video call. Tapi semuanya tidak mengurangi makna dalam pertemuan, pengambilan keputusan, karena kita tetap harus dapat mengendalikan situasi. Maka bersama dengan mereka, kami ucapkan salam rindu untuk kita semuanya. Saudara-saudara, renungan kita di Sabtu Suci ini, kebetulan Sabtu itu merupakan hari Sabat bagi orang Israel. Dan Sabat pada kali ini yang dirayakan ketika Yesus dibunuh hari Jumat, dan Sabtunya adalah Sabat, adalah merupakan pesta perayaan Paskah yang sangat besar. Sehingga kerumunan orang yang dari berbagai daerah itu masih di Yerusalem semua. Itu sebabnya Pilatus membuat vonis Tuhan Yesus sebagai raja orang Yahudi, maka sebabnya dia dibuat dalam 3 bahasa. Karena orang yang ada di Yerusalem bukan hanya orang Yahudi, tapi dari berbagai penjuru datang ke sana supaya mereka paham semuanya. Maka ketika Sabat itu, pagi hari, orang mulai berkerumun di Bait Allah dengan membahas isu yang sangat besar. Karena kemarin baru terjadi penyaliban kepada Yesus Kristus di Bukit Tengkorak. Tapi sebenarnya bukan itu lagi isu yang paling hot pada hari itu. Karena peristiwa penyaliban mereka tonton semua. Tapi setelah menjelang jam 3, sudah banyak orang yang pulang. Hanya tinggal beberapa tentara di sana. Ada begitu banyak terjadi gejala. Ya, ada gejala-gejala alam yang terjadi. Ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Tapi bukan kode alam ya. Misalnya nanti menafsirkan. Tanda-tanda alam bukan kode alam. Tanda-tanda alam itu adalah, pertama, kita melihat bahwa matahari enggan bersinar. Gelap gulita menutupi semuanya sampai pada jam 3 itu. Sehingga Yesus mengatakan ucapan yang terakhir, perkataan yang ke-7 dari 7 perkataan itu. Suasananya sangat gelap. Tapi bukan hanya itu. Di kegelapan itu juga ada gempa bumi yang luar biasa, yang tidak lagi dilihat orang pada waktu itu, tapi dirasakan di berbagai tempat, bahwa begitu besar gempa bumi saat kematian Kristus bersamaan. Maka mereka mulai melihat fakta-fakta dan kebenaran itu. Itulah yang digosipkan pada waktu itu. Belum lagi hal lain yang kita lihat yang menjadi isu yang besar. Yang kedua adalah ketika mereka sampai di Bait Allah itu, mereka juga melihat bahwa tirai pembatas yang ada di Bait Allah itu sudah terbelah 2. Padahal begitu kudusnya, siapa yang melakukan?
Maka para pemimpin Yahudi kebingungan sebenarnya. Kebingungan. Kenapa sampai terjadi demikian? Ada banyak hal-hal yang terjadi di luar pemikiran mereka. Ada matahari yang gelap, ada gempa bumi, ada tirai yang terbelah. Bahkan mereka tadi mengharapkan kalau kematian Tuhan Yesus adalah situasi yang paling hina. Ternyata bukan. Saat dikuburkan mereka tidak lihat bahwa Nikodemus yang pernah datang malam-malam menjumpai Yesus meminta mayat Yesus supaya dirempah-rempahi lalu dikuburkan ke satu kuburan yang baru, seperti seorang pejabat Tuhan Yesus, seperti orang kaya. Bahkan mungkin orang yang menganiaya Tuhan Yesus tidak akan dikuburkan seterhormat itu. Mereka heran menghubungkan semuanya itu. Dihubungkan dari gejala alam, dihubungkan dengan peristiwa yang ada di bait Allah, dihubungkan dengan Tuhan Yesus, ternyata tidak sehina yang mereka bayangkan. Fakta-fakta itu sebenarnya akan mengubah pikiran mereka. Tapi apakah pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu mengubah pemikiran mereka? Mampukah mereka menerima fakta-fakta untuk mengubah pikirannya? Bahkan kalau mungkin sebenarnya mereka sudah harus bertobat, ternyata tidak. Inilah kebebalan itu. Jadi kebebalan itu adalah ketika orang-orang mempertahankan pemikirannya dan pemikirannya tidak dapat diubah meskipun dengan fakta dan kebenaran, maka orang ini adalah manusia yang paling bebal. Yesus sebenarnya sudah mengingatkan itu. Kalau mau berubah pikiranmu, jangan menjadi orang saleh, tapi cari dulu kebenaran kerajaan Allah. Maka di sana akan terjadi perubahan. Bukan kesalehan, bukan. Tapi bila kita mencari kebenaran Allah, maka kita akan berubah sebenarnya. Maka kalau ada orang tidak mau berubah, walaupun sudah mendengarkan kebenaran, dia menipu diri sendiri. Kalau kita juga tidak berubah, walaupun kita sudah mendengar kebenaran, berarti kita adalah orang yang paling bebal. Orang bebal. Pernah terbayang orang yang bebal, yang tidak pernah berubah, walaupun sudah diingatkan dengan fakta, dengan kejadian, dengan bahkan ramalan ke depan apa yang akan terjadi, tapi tidak pernah berubah. Demikian orang Yahudi itu. Tanpa mereka sadari, kebebalan itu, kan biasanya kebebalan itu kan karena iblis kan. Maka kebebalan itu tanpa kita sadari, kalau kita pertahankan terus, tanpa sadar kita akan dituntun melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi bukan hanya penolakan, tapi juga nanti jadi penistaan, pembelaan diri. Bahkan bila penting membunuh orang tertentu. Itu sebabnya banyak orang karena agama membunuh orang lain seperti tidak berdosa, dianggap kafir dan lain sebagainya, karena tidak pernah berubah oleh kebenaran. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berubah ketika kita diperhadapkan firman Tuhan. Dan kalau kita mau menjadi orang yang berubah, kita harus berhadapan dengan firman Tuhan itu. Itulah kebenaran, fakta yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita diubah secara perlahan-lahan. Kita harus melihat fakta itu. Minggu lalu saya masih ingat, ketika kita membawa renungan, saya angkat mengenai Ayub. Ya. Karena ketidaktahuannya, dia menjadi melawan Allah. Tapi setelah dia melihat, dia diubah oleh kebenaran itu, maka dia sujud di hadapan Allah, minta maaf. Dia katakan, selama ini aku hanya mendengar dari kata orang tentang engkau, tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Saudara-saudara, Alkitab itu ditulis menurut Yohanes supaya kita percaya kepada Yesus anak Allah yang menjadi manusia walaupun kita tidak lihat. Maka katanya kepada Thomas, berbahagialah kau Thomas, engkau percaya karena kau melihat aku. Tapi yang lebih berbahagia adalah
mereka percaya walaupun tidak melihat. Saudara-saudara, bangsa Israel ini tidak mau berubah, malah mereka justru bertindak lebih brutal lagi. Lalu mereka menjumpai Pilatus, katanya, "Pilatus, tolonglah, kami mendengar bahwa penyesat ini pernah mengatakan bahwa dia bangkit pada hari ketiga, maka supaya nanti situasi jangan terlalu buruk lagi, tolonglah kirim pengawal ke sana." Maka Pilatus pun mengirimkan pasukan pengawal kuburan. Coba, ada nggak pernah kuburan dikawal? Baru kali ini. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kebebalan. Orang-orang bebal itu bertindak di luar nalar. Di luar nalar, di luar kebenaran, di luar segala-galanya. Bukan hanya bertindak di luar nalar. Kenapa mereka bertindak di luar nalar? Karena mereka gelisah. Ada kegelisahan. Anda gelisah? Kegelisahan kita menunjukkan kalau kita kurang mampu menerima kebenaran dan fakta dari Allah. Itu sebabnya kalau kita ingin mendapat ketentraman, kenyamanan, maka dengarkanlah firman Tuhan. Berubahlah oleh firman Tuhan. Maka kita akan dibawakan dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian, sampai kedatangannya yang kedua. Apapun yang terjadi, orang-orang percaya akan tetap terinspirasi dan berkreasi. Jangankan virus corona, masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, sebagai anak-anak Allah, kita pasti bukan hanya diselamatkan, tapi kita akan mampu mengendalikan situasi. Shalom Elohim.